Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian SPT 1770 polos. Jadi, di sini ada contoh kasus untuk pengisian SPT 1770, di mana ada seseorang yang melakukan pekerjaan bebas, namun juga sebagai pegawai. Ia yang bekerja pada sebuah perusahaan sebagai pegawai, namun dia juga bekerja sebagai konsultan pajak lepas atau freelance. Itu artinya dia memperoleh penghasilan yang berasal dari pekerjaan dan juga mendapatkan penghasilan dari pekerjaan bebas. Oleh karena itu, dia termasuk kategori yang wajib menggunakan SPT 1770 polos ini. Seperti biasa, kita mengisi tahun pajak terlebih dahulu. Di sini contoh soal yang kita pakai menggunakan tahun pajak 2019 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019. Terdapat di soal bahwa ia memilih untuk menggunakan pencatatan. Maka di sini kita silang pencatatan ya. Kemudian dari soal kita ketahui NPWP si wajib pajak, lalu nama wajib pajaknya Noviyardi, jenis usahanya atau pekerjaan bebasnya pegawai, nomor telepon itu di sini saya menggunakan nomor telepon seadanya saja karena di soal tidak terdapat nomor teleponnya. Serta status kewajiban perpajakannya adalah kepala keluarga. Kenapa kepala keluarga? Karena istrinya menggunakan NPWP yang sama dengan suaminya. Artinya ini menggunakan ketentuan yang ada di KUP bahwa satu keluarga sebenarnya merupakan satu entitas. Untuk mengisi SPT, kita dibiasakan untuk mengisi halaman akhir terlebih dahulu agar memudahkan saat pengisian lampiran induk. Jangan lupa untuk mengisi tahun di pojok kanan atas dan periode pembukuan dari 1 Januari 2019 sampai dengan 1 Desember 2019. Lalu, isi nomor NPWP dan nama wajib pajak. Lalu kita masuk ke bagian A, harta pada akhir tahun. Noviyardi memiliki rumah yang ia beli di tahun 2012 seharga 400 juta. Kemudian, Noviyardi memiliki satu buah mobil yang dibeli pada tahun 2016 seharga 300 juta. Dan terdapat sebuah sepeda motor atas nama Dini yang dibeli pada tahun 2014 seharga 9 juta. Maka total harta Noviyardi adalah 709 juta. Lalu kita masuk ke bagian B, kewajiban atau utang. Karena Noviyardi tidak memiliki utang, maka dikosongkan saja. Lalu bagian C, ada daftar susunan anggota keluarga. Noviyardi memiliki seorang istri bernama Dini. Ia adalah seorang karyawan dan memiliki 2 orang anak bernama Abidisar dan Andra. Setelah itu kita masuk ke lampiran 3. Seperti biasa, isi tahun dan periode pembukuan di pojok kanan atas. Lalu, isi kembali nomor NPWP dan nama wajib pajak. Langsung saja kita masuk ke bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Yang pertama, informasi tercantum bahwa dia menjual tanah hibah dari kedua orang tuanya. Dijual tahun 2019 dengan harga 370 juta. Kemudian ia telah membayar PPh atas penghasilan dari penjualan tanah tersebut. PPh final atas tanah dan bangunannya itu sebesar 2,5%. Jadi di kolom sebelah kanannya kita tuliskan PPh yang sudah dibayar, yaitu sebesar 9.250.000. Yang kedua, masih ada yang harus kita catat di halaman ini, yaitu penghasilan istri dari suatu pemberi kerja. Lihat di angka 15, ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kolom ini hanya diisi jika NPWP istri sama dengan NPWP suami. Dan istri hanya bekerja sebagai karyawan di satu perusahaan saja. Dan clause ini terpenuhi di soal ini, bahwa
Dini selaku istri, dia menggunakan NPW suami, dan Dini hanya memperoleh sebagai karyawan di satu perusahaan saja, yaitu dia memperoleh penghasilan sebesar 175 juta dan telah dipotong PPh pasal 21 sebesar 21.250.000. Jadi, kita sudah melengkapi PPh final. Yang harus dicatat adalah yang nomor 7, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, serta nomor 15, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kemudian kita jumlahkan jadi hasilnya 30.500.000. Berikutnya kita beralih ke bagian B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Salah satu yang tidak termasuk objek pajak adalah bantuan atau sumbangan dan hibah. Dan di soal kita dapatkan bahwa objek pajak penerima hibah pada tahun 2019 sebesar 300 juta. Dan hanya data itu saja yang kita peroleh, sehingga kita tulis jumlah bagian B-nya sebesar 300 juta. Lalu di bagian C, itu ada tabel untuk mengisi penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Ini akan diisi dalam hal istri atau suami memiliki NPWP yang berbeda. Jadi baik istri maupun suami melaporkan pajak masing-masing, tetapi di kasus ini informasi tercantum bahwa istri memilih untuk tidak memiliki NPWP dan seluruh kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh suaminya. Selanjutnya, kita masuk ke lampiran 2. Selalu dahulukan untuk mengisi tahun pajak, nomor NPWP, dan nama wajib pajaknya. Di sini, bagian A, ada tabel untuk daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Maka, informasi ini bisa kita peroleh di soal. Bukti potong atas pekerjaan telah diberikan pada tanggal 11 Februari dengan nomor bukti potong sekian-sekian tertanggal 7 Januari oleh PT Akuntansi dengan nomor NPWP sekian-sekian, dan jumlah pemotongan PPh 21 selama tahun 2019 adalah sebesar 13.900.000. Oleh karena itu, nomor 1 kita bisa tulis bahwa pemotong yang pertama yaitu PT Akuntansi dengan NPWP pemotongnya, nomor bukti potongnya, dan tanggal sesuai yang disebutkan di soal. Jenis pajaknya adalah PPh pasal 21, dan jumlah PPh yang sudah dipotong adalah sebesar 13.900.000. Setelah itu, kita kembali lagi ke soalnya. Selain bukti potong dari pekerjaannya, juga terdapat bukti potong dari PT, di mana dia bekerja sebagai konsultan lepas. Di paragraf 3, disebutkan bahwa Noviyardi juga telah menerima bukti potong sebesar 9.675.000 dari PT RS. Oleh karena itu, kita catat juga di sini bahwa dari PT RS dengan NPWP pemotong, nomor bukti potongnya, tanggal sesuai yang disebutkan di soal tadi, jenis pajaknya adalah PPh pasal 21, dan jumlah PPh yang sudah dipotongnya adalah sebesar 9.675.000. Sehingga kalau di total, jumlahnya adalah sebesar 23.575.000. Nah, perhatikan, di sini ada instruksi bahwa pindahkan jumlah bagian A, kolom 7, ke formulir 1770 angka 15. Nah, nanti jumlah ini akan kita pindahkan ke formulir 1770 induk. Atau mungkin teman-teman bisa langsung memindahkannya sekarang ke formulir 1770 induk. Oke, kita lanjut ke lampiran 1. Di sini lampiran 1 terdapat 2 halaman.
Lampiran 1, halaman 1, itu untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan tadi kita lihat di soal bahwa si Novi ini memutuskan untuk menggunakan pencatatan. Jadi halaman ini bisa kalian skip saja. Langsung saja kita pindah ke formulir 1770 lampiran 1 halaman 2. Seperti biasa, jangan lupa untuk melengkapi identitas ini, yaitu tahun pajak, nomor NPWP, serta nama wajib pajaknya. Baik, kita lihat bagian B. Ini ditujukan untuk mengisi penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Berarti kita lihat dulu di soal tadi, yang manakah penghasilan neto yang didapat dari usaha atau pekerjaan bebas. Di sini kita lihat penghasilan yang berasal dari usaha atau pekerjaan bebas, yaitu menjadi konsultan pajak. Di soal tersebut dijelaskan bahwa dia mendapatkan penghasilan bruto sebesar 179 juta. Kemudian dijelaskan juga di soal bahwa norma yang digunakan yaitu sebesar 50%. Maka kita dapatkan penghasilan netonya dengan menggalikan peredaran usaha atau penghasilan brutonya dikali dengan norma yaitu 50%, sehingga kita dapatkan penghasilan netonya sebesar 89.500.000. Jangan lupa diperhatikan juga bahwa di sini terdapat instruksi. Perhatikan instruksi tersebut, nanti kita akan pindahkan ke formulir induk. Lanjut, kemudian kita masuk ke bagian C, yaitu informasi mengenai penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita lihat tadi di soalnya bahwa Novierdi bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian lihat di paragraf 2. Penghasilan bruto selama tahun 2019 dari pekerjaannya yaitu sebesar 200 juta dari PT Akuntansi dengan NPWP berikut. Kemudian informasi berikutnya, pengurang penghasilan brutonya adalah sebesar 6 juta. Sehingga penghasilan netonya cukup mengurangi 200 juta dengan 6 juta, yaitu sebesar 194 juta. Kemudian tidak ada informasi lainnya mengenai penghasilan dari pekerjaan. Langsung saja kita pindahkan jumlahnya ke bagian C. Kemudian di sini juga tertera instruksi untuk memindahkan jumlah ini ke bagian C formulir 1770 angka 2. Nanti kita akan pindahkan. Sekarang kita lanjut ke bagian D, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kebetulan di soal ini tidak menemukan adanya informasi mengenai penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oleh karena itu, kita bisa kosongkan saja. Jangan lupa untuk memperhatikan instruksi yang ini juga ya. Nanti kita akan pindahkan ke formulir 1770 induk. Setelah semua form lampiran diisi, baru kita bisa mulai mengisi SPT 1770 induk. Baik, kita masuk ke bagian A, yaitu penghasilan neto. Nah, di sini, di setiap nomor ini sudah ada petunjuk pengisiannya. Bagaimana cara mengisi masing-masing kolom ini? Jadi, ini nomor 1 adalah penghasilan neto dari pekerjaan bebas. Kita ambil dari formulir 1770 lampiran 1 halaman 2 pada jumlah bagian B. Tadi ini sebesar 89.500.000. Kemudian nomor 2 kita isi dengan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Jumlahnya diisi dari formulir 1770 lampiran 1 halaman 2 jumlah bagian C yang tadi sudah kita hitung, yaitu sebesar 194 juta. Kemudian, nomor 3, penghasilan dalam negeri lainnya itu tidak ada. Kemudian nomor 4, penghasilan neto luar negeri juga belum ada. Nomor 5, cukup diisi dengan menjumlahkan angka di nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jadi jumlahnya sebesar 283.500.000. Kemudian nomor 6, zakat yang telah dibayar, kita lihat di soal bahwa si wajib pajak telah membayarkan zakat pada badan zakat yang telah disahkan oleh pemerintah sebesar 2 juta.
dan ini menjadi unsur pengurang penghasilan neto. Kita lihat bahwa nomor 7 diisi dari angka di nomor 5 dikurang dengan angka di nomor 6. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu sebesar 281.500.000. Berikutnya di bagian B, kita menghitung penghasilan kena pajaknya. Kompensasi kerugiannya masih 0, maka jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian didapat dari angka nomor 7 dikurangi angka di nomor 8. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 281.500.000. Kemudian, berapa PTKP-nya? Kita lihat di soal bahwa si wajib pajak statusnya sudah menikah dan memiliki 2 anak. Maka PTKP-nya yaitu sebesar 67.500.000. Kemudian, penghasilan kena pajaknya dari angka di nomor 9 dikurangi angka di nomor 10. Maka kita dapatkan hasilnya sebesar 214 juta. Kemudian, untuk mencari bagian C, yaitu PPh terutang, kita tinggal mengkalikan angka di nomor 11 ini dengan tarif PPh pasal 17. Dalam hal ini, kita kalikan dengan tarif 5% dan tarif 15%. Ketemu hasilnya sebesar 27.100.000. Kemudian, belum ada pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Maka kita kosongkan saja. Sehingga kita telah menemukan jumlah PPh terutang yaitu sebesar 27.100.000. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian D yaitu kredit pajak. Untuk mengisi PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, kita memindahkan angka dari formulir 1770 lampiran 2, bagian A. Tadi, di situ tertulis bahwa angkanya sebesar 23.575.000. Kemudian, karena masih ada selisih, maka yang disilang adalah PPh yang masih harus dibayar sendiri. Kemudian kita cari nomor 16 ini dengan cara mengurangi angka di nomor 14 dengan angka di nomor 15. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu sebesar 3.525.000. Kemudian 17A ada PPh pasal 25 bulanan. Itu adalah angsuran PPh yang dibayar setiap bulan. Di soal diinformasikan bahwa PPh pasal 25 yang sudah dibayar selama tahun 2019 rata-rata sebesar 250.000 per bulan. Jika kita kalikan 12, maka jumlah PPh pasal 25 selama setahun yaitu sebesar 3 juta. Kemudian 17B, STP PPh pasal 25-nya belum ada di soal, maka kita kosongkan saja. Maka dapat kita peroleh jumlah kredit pajaknya yaitu 3 juta. Kemudian kita masuk ke bagian E. Di situ ada PPh kurang atau lebih bayar. Kita silang di bagian A-nya PPh yang kurang dibayar. Itu didapat dari angka di nomor 16 dikurangi angka di nomor 18. Maka kita mendapatkan hasilnya sebesar 525.000. Kemudian di soal juga tercantum bahwa jika terjadi kekurangan bayar, maka dilunasi tanggal 2 Maret 2020. Kemudian, kita masuk ke bagian F, yaitu angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Bagaimana cara mengisi nomor 21 ini? Untuk WP yang memiliki penghasilan tidak teratur, maka kita menggunakan 1/12 dari jumlah angka di nomor 16. Jadi, kita mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 293.750. Kemudian, kita lanjut ke bagian G, yaitu lampiran. Kita silang yang B, SSP, lembar ketiga PPh pasal 29. Lalu yang C, kita silang juga neraca dan laporan laba rugi. Kemudian yang E, ada bukti pemotongan oleh pihak lain.
Lalu yang F, fotokopi formulir 1721A1, serta yang K, daftar jumlah penghasilan bruto. Kemudian kita beralih ke pernyataan di bawah. Jangan lupa wajib pajaknya kita silang. Tanggalnya yaitu 30 Maret 2020. Lalu nama lengkapnya, kemudian nomor NPWP-nya, serta jangan lupa untuk tanda tangannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara pengisian SPT 1770 ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.